Halo, Assalamualaikum. Welcome to Sky Catrana Channel. Tunggu. Halo, aku Reski, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Kira-kira openingnya enakan yang mana ya? Soalnya kayak aku tuh kadang-kadang kepikiran karena aku suka buka HP di kamar mandi juga. Terus kalau pakai Assalamualaikum tuh aku suka langsung kalau ada greeting yang atau menyebutkan nama Allah itu aku langsung kayak takut gitu kan karena dibukanya di kamar mandi. Dan jadi aku kepikiran buat bikin opening yang lain. Menurut kalian mendingan yang mana ya? Apa cuman kayak halo, terus assalamualaikumnya di skip, atau sebagainya? Boleh taruh di komen ya. Kali ini aku mau live update maksudnya kayak live dan update tentang kehidupan yang aku tuh seneng banget. Ada yang nanya di komen, ini gimana kelanjutannya tentang pencarian kerja ataupun tentang pindahan rumah gitu. Karena kemarin aku sempat update terus tiba-tiba hilang, cuman tentang jalan-jalan. Itu pun jalan-jalannya itu video jalan-jalan yang aku lakuin sebelum terjadi kehektikan harus pindah selama 3 minggu gitu. Jadi kayak aku update ini dulu lah karena memang aku tuh lagi adaptasi gitu bener-bener lagi yang namanya pindahan rumah dari yang full furnish ke yang kosong, terus kita harus rapiin. Ini barang-barangnya sebenarnya masih banyak yang gak ada tempatnya gitu, kayak kita di dalam dus aja kita taruh di pojokan atau di lemari atau di mana. Dan dari rumah besar ke rumah kecil itu kan tantangan juga gitu, jadi kayak banyak barang yang udah aku buangin tapi kok masih banyak. Jadi ternyata di rumah yang kemarin, rumah besar itu tuh kita tuh menyebar banyak barang yang ternyata nggak muat di sini. Akhirnya banyak yang aku relakan aja lah, aku buangin. Terus juga kepindahan sekolah anak, pindahan kerja, jadwal kerja, semuanya harus diurai satu-satu, kita update satu-satu. Terus kayak furnish, jadi kayak kita cari juga barang-barang yang at least fungsionalnya yang kita perluin gitu. Karena di sini belum ada TV, kita misalnya beli TV nggak ada dudukannya, kita taruh di bawah, kita cari tempatnya. Meja makan nggak ada kursinya, kita cari kursinya dan sebagainya. Ini kita pindah ke rumah, kita bahas rumahnya dulu ya. Kita pindah ke rumah yang daerahnya itu cukup jauh, sekitar 30 menit dari rumah sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kita ngejar rumahnya itu lebih dekat dari sekolah anak aku, future sekolah anak aku yang nanti tahun depan pengen di sekolah muslim gitu. Jadi kayak kalau dari sini sebenarnya masih harus lewat tol juga, tapi at least mendekat. Karena kalau misalnya kita benar-benar cari tempat tinggal yang di situ itu kayak jauh banget kemana-mana. Apalagi waktu itu pas pindah rumah kerjanya suami itu masih di North Shore kan. Jadi buat adaptasinya itu jauh banget, bisa sejam kali dari situ ke sini. Jadi kita cari yang tengah-tengah, juga deket sama teman-teman Indonesia aku yang udah deket, nggak deket banget juga sih, cuman aksesnya lebih mudah, nggak sejauh kayak dulu tuh kayak aku disebutnya orang seberang gitu kayak karena kita melewati jembatan. Tapi di sini buat ke daerah rumah ini dekat, ke rumah ini ya tengah-tengah aja gitu, bisa lah gitu, semuanya diakses 15 menitan, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Gimana ceritanya aku bisa dapat rumah ini dan kenapa memilih rumah ini? Pertama, waktu kemarin aku bikin video update itu kan kayak yang seharian hujan itu kan, terus kayak pas video yang aku lagi pencarian rumah, hujan seharian udah capek, terus tiba-tiba ditelepon. Nah akhirnya pas sore-sore itu dibilang, kamu ayo lihat rumahnya yang ini gitu. Kan kita udah sebenarnya kayak udah capek, udahlah kita pilih rumah yang agent apa sih namanya, udah kita apply ke agent properti aja. Karena kan di sini tuh kayak kita apply ke agent properti, terus kita dipilih gitu, mau nggak sih orang pemiliknya itu rumahnya ditempatin sama kita. Dan ada lagi satu cara yang lewat Facebook itu. Akhirnya yang di Facebook ini teleponin kita, ayo lihat rumahnya. Karena kan kayak kita udah capek, kita bilang Sabtu aja deh. Kata oh nggak bisa, nanti bukan nggak bisa, kamu nanti bakal kehilangan kesempatan karena Sabtu itu mungkin udah diambil sama orang. Oh gitu ya, emang se-worth apa sih tuh rumah gitu sampai kita bakal ketinggalan gitu. Akhirnya aku coba cek lah rumahnya. Ini tuh kayak sesuai keinginan aku sih, kayak bangunannya tuh baru gitu, bukan yang rumah lama banget kayak di sini yang kita dapat 600 sampai 600 ke atas itu. 650 itu bisa
bangunannya tuh yang udah lama gitu, kayak sebenarnya rumah yang dulu juga itu bangunan lama, cuman dia interiornya udah update. Ini rumahnya bangunannya baru 7 tahunan, jadi bukan yang puluhan tahun gitu, 7 tahunan. Terus ada mesin cuci, ada terus 3 kamar, yang penting 3 kamar karena aku pengen ngebuat anak-anak aku tuh punya kamar masing-masing. Terus udah kayak gitu dia di bawah $600 per week ya, sekitar 560 ditambah biaya air jadi 580. Itu di bawah itu udah kayak, oh ini nih cocok banget, ini ya kayaknya emang yang kita mau. Dan terlebih lagi nilai plusnya itu deket sama masjid komunitas Indonesia ya, deket sini cuma 2 menit doang. Itu yang bikin suami pengen banget tinggalnya di sini. Cuman ya memang kita jadi harus pindah sekolah kan. Nah, buat ke sekolahnya itu bisa diaksesnya cuma dengan mobil, karena kita tuh begitu keluar itu tuh jalan besar yang mobil tuh lalu lalang, jadi kayak jalan besar terus ada bundaran, ini ke tol, ini kemana, jadi ramai banget. Nggak mungkin anak-anak jalan kaki sendiri ke sekolah, dan cukup jauh juga sebenarnya kalau jalan kaki, jadi harus ada mobil tambahan. Akhirnya kita beli mobil tambahan dengan harga 30 jutaan. Itu udah aku update di Instagram ya, mobil kayak apa. Nah terus udah kayak gitu terjadi lagi kejadian, jadi kayak banyak banget kejadian. Mungkin aku nggak tahu hidup di sini seperti drama, dan banyak banget kejadian yang bisa diceritain sebenarnya. Kayak mobil yang dulu kecurian itu ketabrak sama orang gitu, kayak udah ditabrak. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah anugerah gitu ya. Pada saat kita berpikir mobil ini pengen kita jual gitu, gimana ya jualnya, karena si karpet mobil udah diambilin sama pencuri. Terus ada tulisan graffiti gitu kan di dalam mobilnya, udah pokoknya nggak bagus lah kalau buat dijual tuh, kayaknya nggak akan laku gitu, atau mungkin kita harus turunin harga atau sebagainya. Ternyata ditabrak orang yang sampai mobil ini tuh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa maju sama sekali. Si yang nabraknya itu sampai terguling loh, sampai ngebalik gitu mobilnya. Dan itu keadaan ditabraknya itu pada saat mobil suami itu lagi parkir di tempat kerja yang baru itu kan agak pinggir jalan ya. Dan itu pada saat ditabrak itu sampai mobilnya suami itu sampai nabrak lagi mobil lain yang lagi parkir juga. Jadi kayak ada 4 mobil apa 3 mobil yang ketabrak di depan. Terus yang nyetirnya sampai kebalik, aku nggak ngerti kenapa bisa sampai kayak gitu. Qadarullah aja kita nggak pakai asuransi, sementara mobil lain yang ketabrak lainnya pakai asuransi, udah tinggal di towing kan, tinggal dibawa, tinggal diderek sama orang asuransi. Dengan kita nggak pakai asuransi, dan kita kayak udah biarin aja mobil itu sampai 1 minggu itu nggak kita apa-apain, karena ya gimana, nggak punya apa-apa gitu. Alhamdulillahnya ada yang pinjemin mobil suami buat operasional. Dan yang nabraknya itu kan ada accident ya, maksudnya dia pasti periksa ke dokter, dia cek dulu badannya gimana gitu, karena dia injured juga kan. Terus udah kayak gitu terluka lah gitu, mungkin terluka, dicek apanya, inside-nya apanya dalamnya. Setelah 1 minggu baru si pemilik mobil yang nabraknya itu bisa dihubungin, terus kayak mau tanggung jawab, dia mau ngebeli mobilnya. Jadi kayak dia, saya percaya karma, saya nggak akan pergi, saya bakal tanggung jawab, dan dia beli mobil kita seharga yang penting mobilnya, yang penting kita bisa beli mobil baru buat operasional, buat pulang pergi, sama lah 30 jutaan juga. Ya qadarullah, dan alhamdulillah, karena ternyata kita jadi nggak perlu jual mobil yang udah jelek itu, yang tadinya kita bilang jeleknya interiornya doang, ternyata akhirnya rusak banget sampai nggak bisa jalan. Ternyata ditabrak dan diganti gitu ya. Itulah sebuah drama kita yang terbaru. Kayak kita juga heran kenapa di sini kita banyak dapat drama, dapat ujian. Mungkin nggak tahu juga ya. Kalau kita perhatiin sebenarnya ini tuh ada hikmahnya deh gitu. Mungkin kalau kita dari pas awal ketabrak kita ngerasa aduh kenapa lagi, padahal ini mobil operasional banget, kita cuma punya mobil ini. Dan kita juga kenapa nggak jual mobil kita waktu kecurian itu, setelah kecuriannya, karena memang mau beli lagi pun belum ada uangnya gitu. Tapi akhirnya tabrak dan membuat kita harus beli lagi, ya memang udah seperti itulah jalannya gitu ya. Ternyata ada hikmahnya gitu dari. Nah udahlah, akhirnya itu tentang di rumah di sini, terus juga tentang pindah sekolah anak. Jadi kalau misalnya anak-anak pindah sekolah itu tadinya takut banget buat pindah, kayak takut buat adaptasi sama teman-temannya, karena ternyata waktu di sekolah yang dulu kan pindahan juga kan agak sulit gitu buat adaptasi sama teman-temannya, dan dia takut mengulangi proses itu lagi. Ternyata di sini kita juga dikasih hadiah dengan hadiah dari Allah ya, maksudnya dengan orang-orang yang ramah dan pengen
yang welcome gitu sama anak-anak aku. Jadi kayak kakaknya juga kayak langsung punya temen, dan temen-temennya itu yang seneng gitu punya teman baru, langsung yang you will be my best friend, kayak mereka langsung kayak berkelompok, langsung berteman. Padahal dia itu ada di tahun terakhir ajaran kan, maksudnya dia di year 6 kelas 6. Itu kan udah tahun depan udah bakal pergi. Kayaknya orang-orang yang di sekolah itu udah melewati 6 tahun bersama, dan dia baru datang di ending gitu kan, di term terakhir, 1,5 term terakhir. Tapi orang-orangnya langsung welcome gitu, kayak dia langsung, aku lebih suka di sini daripada di sekolah sebelumnya gitu, kata si teteh itu ya. Dan adiknya juga Wise itu di kelas yang ini dia bilang, aku lebih suka di sini, aku nggak banyak salah. Dan kita kayak baru tahu gitu kalau sekolah yang dulu kayak lebih apa ya, lebih strict atau lebih disiplin gitu, lebih kayak akademis dan lebih, pokoknya semua itu banyak diatur. Sedangkan kayaknya mungkinnya anak aku ini tipenya kayak yang harus masuk sekolah alam gitu, yang lebih santai. Anaknya tuh lebih kayak kadang tiduran aja di sana itu ditegur. Dan kalau misalnya Wise dulu sempet kayak ketiduran, dibilang, Wise tolong diatur jam tidurnya karena dia sampai tidur di kelas and bla bla bla. Tapi kalau di sini tuh katanya ya, kata anak aku, dia mau tiduran, mau main sambil apa itu bebas gitu. Gurunya tuh lebih santai. Pokoknya rezekinya itu nggak ada adaptasi yang sulit gitu pada saat pindah ke sekolah yang ini, karena memang di sini tuh lingkungannya lebih heterogen. Orangnya tuh bener-bener macem-macem gitu, kayak Asian, Maori, Kiwi, atau dia dari mana itu macam-macam, dan memang bergabung aja gitu ya, India atau apa, mereka semua baik-baik gitu, karena udah terbiasa dengan perbedaan yang bener-bener tuh satu-satu, nggak berkelompok gitu. Dan kayaknya itu ya, masalah kepindahan tuh adaptasinya banyak, kayak kerja juga ya, alhamdulillah. Soal kerja suami belum di tempat yang belum kerja di yang sesuai edukasinya, misalnya data analis ataupun procurement or something, itu belum. Jadi kemarin ya qadarullah belum terima, tapi rezekinya begitu pindah di sini kita dapat suami dapat kerjaan yang dekat sini gitu, dan dapat full time 40 jam Senin sampai Jumat, walaupun memang masih entry level, masih minimum, tapi 40 jam itu kayak cukup lah buat biaya hidup gitu. Dan aku juga masih kerja di housekeeping. Aku tuh kemarin sempat bikin video tentang pengalaman kerja 1 tahun di housekeepingnya, tapi ends up ini sekarang udah lebih dari 1 tahun aku belum ceritain pengalaman kerja khusus di housekeeping. Nanti mungkin ada video khususnya lagi, kayak ternyata gitu aku kok bisa sampai selama ini masih bertahan di situ. Nah itu nanti aku bahas gitu. Kira-kira apa lagi yang mau kalian tahu tentang tinggal di New Zealand atau di luar negeri atau living abroad or something? Kayaknya tuh kayak aku tuh pengen nge-share, karena aku tuh pengen kalian tahu nggak cuman masalah enak-enaknya jalan-jalannya, atau cuman soal tinggal di negeri yang udah sangat rapih misalnya. Nggak kayak gitu juga gitu, ada sulitnya juga di sini. Terus dan memang butuh mental yang lebih kuat gitu, karena di Indonesia itu memang sebenarnya udah lebih nyaman, karena kan memang kita orang Indonesia ya dari lahir. Begitu di sini apa aja yang harus disiapin. Jadi kenapa aku sering sharing, karena pengen kasih tahu kalau memang ya banyak lah yang harus kita siapin buat kalau memang punya niat untuk living abroad. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan kirim ke teman kamu yang mungkin butuh video ini. Bye. Tadi pintu masuk kita. Sini, tuh di depannya ada parkiran dan langsung jalan. Tuh. Terus ini kayak langsung living room atau foyer. Terus kita ke sini, langsung ada dapur, ada dishwasher, itu ada itu. Terus ini kamar 2, and then ini toiletnya. Kita mau makan dulu nih, aku belum lihat ini
ada ininya di kamar mandi. It's very good. We can put something like oh, I like this. Ini bisa keringin anduk. Ini kalau dinyalain panas, jadi anduknya di sini kering. Oh. Di sini kayak bahan-bahan alat-alat mandi gitu. Ada ini juga. Jadi makeup di sini aja kali ya. Terus shower. Oke, that's all. Nanti kita